Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah rabbil alamin ya. Kabarnya baik semua, sehat semua. Sehingga kita pada hari ini masih bisa kembali dipertemukan oleh Allah dalam rangka menuntut ilmu. Ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa dari Allah kepada kita, yang patut kita syukuri dengan senantiasa mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian selanjutnya, sebelum kita mulai membahas tentang pelajaran kita hari ini, siapa saja yang tidak hadir hari ini? Tidak hadir, ada sekretaris, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada yang tidak hadir ya. Alhamdulillah hadir semua. Jadi lagi-lagi nikmat Allah itu begitu banyak diberikan kepada kita hari ini. Pertama, kita semua hari ini itu dalam keadaan sehat semua, kemudian juga hadir semua. Luar biasa, Bapak apresiasi. Ternyata kalian di kelas ini betul-betul memiliki semangat yang luar biasa dalam menuntut ilmu, sehingga tidak pernah melewatkan untuk mengikuti pelajaran di sekolah. Selanjutnya, untuk mengharap ridha Allah, berkah Allah, kemudian juga agar kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam memahami pelajaran kita pada hari ini, seperti biasa, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak sekalian, apakah ada yang sudah tahu apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Ada yang sudah membaca bukunya? Mungkin sudah ada yang membuka bukunya, membaca apa yang akan kita pelajari hari ini. Ya, kita melanjutkan pelajaran di minggu yang kemarin. Sudah ada yang membaca bukunya di rumah atau melihat-lihat materi kita pada hari ini. Alhamdulillah, ternyata belum ada ya. Jadi pelajaran kita hari ini yaitu tentang adab takziah. Nah, jadi pelajaran kita hari ini anak-anak adalah tentang adab takziah. Tetapi sebelum kita membahas kepada apa itu adab takziah, silahkan kalian lihat di buku kalian itu ya, di bagian bab 9 tentang materi kita hari ini, adab takziah itu. Di situ ada gambar. Nah, coba kalian lihat dulu gambarnya, kalian perhatikan gambar yang ada itu. Coba dibuka bukunya ya. Kalian perhatikan gambarnya, itu ada gambar ya. Nah, ya. Nah, seperti ini gambarnya. Coba dilihat di bukunya masing-masing ya. Seperti ini gambarnya. Perhatikan, diteliti, diamati, dilihat. Nah, dari gambar yang pertama ini, anak-anak bisa melihat apa di gambar itu? Ya, silakan. Amelia. Ya, Amelia ya. Kata Amelia tadi apa? Gambarnya di situ adalah
orang banyak lagi berkumpul mau mengangkat keranda jenazah. Benar ya? Semuanya lihat juga kan? Ya. Yang lain, apa pendapatnya yang lain? Ya, pengurusan jenazah bisa juga. Mengurus jenazah juga ya, silahkan. Jadi udah diamati tadi kan ya. Jadi dari Amelia tadi katanya gambar ini adalah gambar orang lagi kumpul sedang mengangkat jenazah, mengantar jenazah ke kubur saja ya. Itu kan cukup 4 orang, ini banyak orang, coba. Jadi ini berkaitan dengan materi kita nanti. Nah, kemudian coba anak-anak perhatikan lagi gambar kedua ya. Nah, gambar kedua diperhatikan. Nah, anak-anak perhatikan ya. Gambar kedua silahkan. Gambarnya sudah ada di bukunya masing-masing ya. Ya, seperti ini gambarnya. Coba perhatikan. Gambarnya ini itu gambar apa dan sedang apa mereka? Ya, silahkan Akbar. Apa gambar itu Akbar? Ya, benar kata Akbar tadi. Jadi ini adalah gambar orang sedang duduk berkumpul untuk berdoa. Nah, yang lain, siapa lagi yang lain? Kalau menurut Irsan apa gambar itu? Tentang apa Irsan? Kalau menurut pengamatan dan pendapat Irsan, gambar ini itu gambar apa? Ya, tahlilan. Ya, bisa. Ini mungkin tahlilan. Bisa. Nah, tahlilan juga kan seperti ini. Pakai peci, kumpul ya. Tahlilan bisa. Jadi dari 2 gambar itu, anak-anak sekalian, yang bisa anak-anak simpulkan itu apa? Dengan keterkaitan materi kita yaitu adab takziah. Ya, silakan. Apa perlu Bapak tunjuk siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Kalau nggak ada yang mau ini, nggak ada yang berani ngomong sendiri tanpa disuruh. Ya, silakan coba. Mary, apa kesimpulan dari 2 gambar yang Mary lihat tadi? Tadi kan udah dibilang sama Amel itu gambar yang pertama itu gambar orang berkumpul mengangkat keranda jenazah. Kemudian yang gambar kedua tadi kata si Akbar sama Irsan kan gambar orang berkumpul mau berdoa, tahlilan. Nah, apa terkaitannya dengan materi kita pada hari ini yaitu adab takziah? Ya, jadi keterkaitannya adalah bahwasanya orang yang takziah itu tidak mesti juga ikut dalam penyelenggaraan jenazah. Iya. Itu nanti akan kita bahas di pembahasan materi kita ya. Berarti udah inilah ya, berarti nyambung lah ya gambar tadi dengan materi kita adab takziah itu ada keterkaitannya. Nah, sekarang kita ke pembahasan materi. Jadi yaitu materi tentang adab takziah. Nah, yang pertama ini tentunya adalah yaitu pengertian ya. Pengertian takziah. Nah, pengertian takziah, anak-anak sekalian, adakah di antara anak-anak ini yang belum pernah mendengar kata takziah? Ya, sudah pasti kita semua sudah familiar, minimal walaupun tidak sering pernahlah mendengar
kata takziah. Nah, dari kata takziah ini, adakah anak-anak itu sudah tahu atau sudah pernah mendengar apa sih arti takziah itu? Terus takziah itu bahasanya bahasa dari mana? Ya, ada yang sudah tahu? Nah, silakan Cindy, apa Cindy takziah? Ya, kata Cindy, takziah itu kayak di gambar itu tadi, katanya datang ke tempat orang meninggal. Nah, itu takziah kata Cindy. Jadi apa kata Cindy? Ini ya, Bapak tulis ya. Cindy itu takziah itu sama dengan jadi ini kata Cindy ya. Jadi kata Cindy, takziah itu sama dengan takziah itu sama dengan datang ke tempat orang meninggal. Gitu kata Cindy. Kalau kata yang lain apa? Takziah itu. Yang lain. Masa cuma Cindy aja sih? Coba yang lain. Ya, Amel, terima kasih Amel. Nah, Amel bertanya, takziah itu sama dengan melayat. Melayat, kata Amel, takziah itu sama dengan melayat. Coba sekarang kalian buka buku kalian baca di situ takziah itu apa. Jadi baik dari pendapat Cindy maupun pendapat Amel itu sama-sama betul. Sama-sama betul. Jadi apa? Takziah itu ya, itu adalah bentuk masdar daripada kata azza yu'azzi. Azza yu'azzi itu dari bahasa Arab, anak-anak. Jadi takziah itu asalnya dari bahasa Arab, yang artinya adalah menyabarkan, menghibur dan menawarkan kesedihan, serta memerintahkan atau menganjurkan untuk bersabar. Jadi takziah itu adalah menghibur, menyabarkan, menawarkan kesedihan daripada orang yang terkena musibah, meninggal dunia ke keluarganya. Dalam arti juga bahwasanya takziah itu adalah berbelasungkawa atas musibah yang menimpa. Ya, jadi itu tadi ya kata takziah tadi. Ini nggak kelihatan ya yang Amel tadi ya. Ini Amel tadi sama dengan melayat ya. Jadi apa tadi arti takziah tadi, yaitu bahwasanya takziah itu dari bahasa Arab azza yu'azzi, yang artinya menyabarkan, menghibur dan menawarkan kesedihan daripada orang yang sedang berduka karena meninggal dunia. Nah, dalam konteks Islam, takziah adalah mendatangi keluarga orang yang meninggal dunia dan maksud menyabarkan dengan ungkapan-ungkapan yang dapat menenangkan perasaan dan menghilangkan kesedihan. Nah, gimana takziah ini? Kapan dilakukan? Nah, takziah ini dilakukan sebelum dan sesudah jenazah dikuburkan hingga selama 3 hari. Namun
takziah itu diutamakan dilakukan sebelum jenazah dikuburkan. Jadi sebegitu kita tahu ya anak-anak ya, bahwasanya ada keluarga dari tetangga kita yang meninggal, kita datang menghibur gitu. Ya. Terus bagaimana sih tujuan dari takziah itu apa sih anak-anak? Coba sekarang, masa nggak tahu? Pastikan sering melihat, minimal pernah lah ngelihat ibunya, dengar ibunya, ibumu takziah dulu ya gitu. Apa tujuan takziah itu? Ada yang tahu anak-anak? Ya, benar. Terima kasih ya. Apa tadi kata temannya yang di ujung tuh? Takziah itu tujuannya? Ya, itu tadi kayak pengertiannya tadi loh anak-anak. Itu adalah menghibur keluarga yang orang yang meninggal tadi, dihibur supaya apa? Supaya dia itu tidak berlarut-larut dalam kesedihan, supaya tidak meratapi kematian dan musibah yang sedang menimpanya gitu. Gitu ya, supaya dia tetap tabah ketika ditimpa musibah. Allah SWT berfirman dalam Quran bahwasanya orang-orang itu ketika ditimpa musibah itu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Diingatkan seperti itu supaya tidak berlarut-larut dalam kesedihan keluarga yang ditinggalkan itu tadi gitu. Begitu ya anak-anak ya, sampai sini paham ya. Ini suaranya jelas nggak, suara bapak kedengaran? Soalnya kita lagi hujan juga di luar sana. Ya jelas ya, terdengar. Kita lanjutkan ya. Nah, kalau tadi pengertian takziah, sekarang kita lanjut materi kita tentang apa di sana anak-anak? Silakan. Ya. Apa? Coba kayak dibaca di bukunya. Masa bapak nanya nggak dijawab? Ya, dasar hukum takziah. Tadi satu itu pengertian, sekarang dua. Dasar hukum takziah. Ya, dasar hukum takziah. Ayo, siapa yang bisa atau siapa yang udah tahu dasar hukum takziah? Nah, benar. Akrom, hebat Akrom. Berarti Akrom ini di samping dia mendengarkan bapak tadi memberikan penjelasan tentang pengertian takziah, Akrom juga ternyata mungkin dia sudah membaca ya, diam-diam dia membaca. Benar, jadi mustahab, sunnah. Takziah itu adalah sunnah, mustahab, sangat dianjurkan. Bahkan sekalipun kepada orang yang non muslim, selama dia itu tidak dalam keadaan memerangi kita, yaitu non muslim yang berkelakuan baik, seperti kita tuh punya tetangga misalnya agamanya Kristen atau Hindu atau Buddha gitu, tiba-tiba keluarganya meninggal, nggak apa-apa takziah, asal jangan mengikuti praktik agama mereka gitu ya. Kita dalam rangka menghibur aja nggak apa-apa. Gitu, takziah itu. Takziah itu hukumnya sunnah, mustahab, dianjurkan. Gimana menurut Imam Nawawi, Imam Hambali, Imam Sufyan As-Tsauri, apa hukum takziah? Nah, takziah itu kata mereka juga sunnah sebelum jenazah dikubur dan 3 hari sesudahnya. Ya, biarin ya, geruduk di luar, kalian tetap fokus ya. Nah, sedangkan Imam Hambali berpendapat takziah itu disunnahkan sebelum jenazah dikuburkan. Nah, orang yang melakukan takziah adalah mereka yang mampu merasakan kesedihan atau duka yang dialami saudaranya.
Apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya ada Quran surah Al-Maidah ayat 2. Coba baca. Silakan. Siti, silakan dibaca ya. Nah, coba dibaca biar teman-temannya dengar semua. Oh ya, benar. Artinya apa? Artinya dan saling menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, itu ya dasar hukumnya Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2. Sudah dibacain sama Siti tadi. Sedangkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, tidaklah seorang mukmin yang melakukan takziah atas musibah yang menimpa saudaranya kecuali Allah akan memakaikan untuknya permata kemuliaan pada hari kiamat. Begitu luar biasa ini apa itu ganjaran bagi orang yang takziah. Saking pentingnya takziah sampai Rasulullah mengatakan demikian dalam sabdanya. Ya, bisa dipahami ya anak-anak ya. Sekarang kita ke yang bagian C. Ini intinya pembahasan kita pelajaran hari ini, yaitu adab takziah. Adab takziah. Jadi takziah itu ada adabnya. Tidak serta-merta kita jujuk datang terus pulang. Tidak demikian. Bagaimana adab takziah? Untuk adab takziah silakan kepada kepada siapa ya yang belum, tadi kan udah ada yang bapak tanya, udah ada yang jawab. Firman ya yang belum. Coba Firman silakan dibaca yang bagian adab takziah. Dibaca. Poin ininya aja ya, nggak usah sampai penjelasan bapak membaca. Ya, terima kasih kepada Firman yang sudah membacakan tentang adab takziah. Jadi apa anak-anak adab takziah itu? Adab takziah itu yang pertama adalah menghibur yang terkena musibah. Jadi kita takziah itu tujuan utamanya itu adalah menghibur. Kemudian apa? Yang kedua, bersikap sopan dan berbicara dengan santun. Jadi kita jangan sampai ketika takziah itu malah melukai hati orang yang terkena musibah. Kalaupun bertemu teman di tempat takziah itu berbicara seperlunya, jangan sampai kita terlalu asik mengobrol sampai terbahak-bahak, tertawa gitu ya, karena tidak baik, tidak sopan. Orang lagi sedih, berduka kok kita tertawa-tawa. Kemudian apa? Mengikuti penyelenggaraan jenazahnya sebisa mungkin ya, karena penyelenggaraan jenazah itu kan nggak harus banyak orang, secukupnya udah gitu. Yang mandiin pun tidak bisa sembarangan orangnya ya, kan pelajaran fikih ya. Jadi mengikuti penyelenggaraan jenazahnya. Kemudian apa? Dilakukan kepada siapa saja yang kena musibah kita takziah, itu adabnya. Kemudian juga ketika kita takziah disunnahkan untuk membuat makanan, membawa makanan, bahkan membawa hadiah, ya gitu. Itu adab takziah. Lalu kemudian selanjutnya yaitu apa? Nilai positif takziah. Apa sih anak-anak nilai positif takziah ini? Suara bapak kedengaran ya, walaupun hujan ya. Ya, nilai positif takziah itu adalah bahwasanya orang yang melakukan takziah itu mampu merasakan bagaimana kesedihan atau duka yang dialami saudaranya. Dia bersimpati. Kemudian apa selanjutnya? Yang kedua, dengan sering takziah, itu kita akan memiliki perasaan untuk bermuhasabah, introspeksi diri. Kenapa? Karena musibah itu bisa menimpa siapa saja, kematian itu bisa tiba kapan saja, kita tidak tahu kapan waktunya, sehingga kita
semakin memperbaiki diri lagi. Kemudian apa? Yang ketiga, nilai positif takziah itu meringankan beban musibah yang diderita oleh ahli musibah. Kita kan datang takziah itu menghibur, bawa makanan, kan biasanya ya bawa hadiah, sebisa mungkin meringankan, sehingga ahli musibah itu akan tidak merasa bersedih yang terlalu berlarut-larut. Kemudian apa? Nilai positif takziah itu kita bisa memberikan motivasi untuk terus bersabar, untuk terus berharap kepada Allah, pada ahli musibah. Kemudian kita juga bisa memotivasi ahli musibah untuk ridho dengan ketentuan atau takdir dari Allah. Kemudian juga kita mendoakan agar musibah tersebut diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Kemudian selanjutnya adalah melarangnya dari berbuat nihayah atau meratap. Karena zaman dulu itu, orang-orang zaman dulu itu ya di Arab sana, itu ya tradisi orang Arab zaman dulu itu, kalau ada keluarga meninggal itu menangis sejadi-jadinya dengan memukul-mukul badan, dengan merobek-robek pakaian gitu. Nah, jangan. Jadi kita itu melarangnya dari berbuat yang demikian. Kemudian apa? Nilai positif takziah adalah kita mendoakan mayit, mendoakan orang yang meninggal dengan kebaikan. Itu. Nah, sampai sini materi kita tadi. Itu ya, dari pengertian takziah sampai dengan yang terakhir adalah nilai positif takziah. Sekarang anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Bapak akan memberikan evaluasi kepada kalian. Sejauh mana kalian itu memperhatikan dan juga berusaha untuk memahami materi kita pada hari ini. Nah, coba sekarang si Amel, masih ingat nggak tadi apa pengertian tadi? Ya, masih ingat ya Amel ya? Nah, berarti Amel memperhatikan pelajaran. Yang lain juga Bapak harap demikian. Nah, anak-anak sekalian, Bapak berharap dengan disampaikannya, dengan kita belajar materi tentang adab takziah ini, anak-anak bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana takziah yang baik, bagaimana adab takziah yang sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Jangan sampai nanti ketika anak-anak di kampungnya, di lingkungannya takziah, padahal esensi dan tujuan utama takziah itu menghibur, meringankan kesedihan, menyabarkan ahli musibah. Tapi tiba-tiba karena anak-anak ini tidak memperhatikan pelajaran kita hari ini, tidak paham dengan pelajaran kita hari ini, ketika anak-anak takziah itu malah membuat orang tuh menjadi sedih, membuat orang menjadi jengkel, membuat orang itu menjadi gak enak hati. Ya, jangan sampai ya. Jadi setelah kita belajar adab takziah ini, anak-anak itu harus bisa mempraktekkannya ke dalam hidup sehari-hari. Nah, dengan ketika takziah itu sopan, santun, berusaha sebisa mungkin menghibur, meringankan beban ahli musibah, ya anak-anak ya. Nah, kemudian selanjutnya tugas kalian untuk minggu yang akan datang mengenai materi kita ini, kita ini jumlah siswanya di kelas ini ada 25. Jadi Bapak ingin kalian itu membagi menjadi 6 kelompok saja. Apa terlalu banyak 6 kelompok? Jangan 6 kelompok. Kita 25, kita buat 4 kelompok saja. Ya, 4 ya. Jadi kalau ada 25, 4 kali 5, 20, berarti ada satu kelompok yang
6. Silahkan kelompoknya dibagi nanti sama ketua kelas. Bagaimana cara pembagiannya? Silahkan ketua kelas ya yang membaginya. Nah, tugas kalian itu ya anak-anak ya, kalian melihat di lingkungan sekitar itu dalam bentuk laporan nanti bagaimana ciri khas takziah di lingkungannya, kemudian sudah sesuai atau belum dengan adab takziah yang sudah kita pelajari. Kemudian juga kalian ceritakan di sana minimal pendapat dari 5 orang tentang nilai positif takziah yang mereka rasakan. Nah, itu tugas kalian, tugas kelompok kalian. Minggu depan kita kumpulkan. Kemudian tugas hariannya seperti biasa, silahkan kerjakan soal latihan di buku paketnya ya. Baik, bisa dimengerti ya semuanya ya. Ya, baik, terima kasih atas segala perhatian anak-anak pada hari ini dan pelajaran kita mengenai adab takziah di mata pelajaran ini, akidah akhlak ini. Semoga anak-anak bisa senantiasa diberikan kepahaman, kecerdasan oleh Allah SWT. Kemudian kita semua diberikan kesehatan oleh Allah SWT sehingga semua kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan sama-sama mengucap lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bapak mohon izin untuk melanjutkan kegiatan mengajar di kelas lain. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sampai jumpa minggu depan.